Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang berhadapan di laga kualifikasi, pelatih Turkmenistan Bela Sintayong. Garuda Muda bertekad cetak sejarah baru di Piala Asia. Anak embal Sintayong segera comeback. Dan JITZES jadi idola baru, prediksi media Belanda jadi kenyataan. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Aran Bima Sakti itu sejatinya sudah melakukan pemusatan latihan dan beberapa laga uji coba. Terbaru, skuad Garuda Asia menantang finalis Piala Asia U17 yakni Korea Selatan sebelum akhirnya berangkat ke Jerman. Sebelumnya, skuad Garuda Asia itu dijadwalkan akan terbang ke Jerman pada awal bulan ini. Namun akhirnya mereka diberangkatkan pada 17 September mendatang. Di sana, Timnas Indonesia U17 direncanakan melawan Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach kelompok umur saat menggelar training camp di Jerman. Namun, PSSI saat ini masih menunggu kepastian melawan Borussia Dortmund. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Andri Irawan, di mana dirinya menjelaskan PSSI saat ini sudah menjalin kerjasama dengan Bundesliga. Dan dari pihak sana akan diupayakan supaya Timnas Indonesia U17 bisa melawan Borussia Dortmund dan Mönchengladbach. Mengingat itu adalah kejuaraan bergengsi, tentu butuh persiapan yang matang. Di samping itu, Timnas Indonesia U17 akan TC di 2 kota di Jerman, meski sebelumnya dikabarkan akan menggelar di 3 tempat di Jerman. Laga kualifikasi Piala Asia U23 sudah dimulai. Untuk grup K sendiri sudah digelar pada hari Rabu malam kemarin. Laga tersebut dibuka dengan China Taipei kontra Turkmenistan U23. Pada laga ini, Turkmenistan mengawali perjalanan kualifikasi yang cukup meyakinkan, di mana tim besutan Ahmed Agabiradov yang mempunyai keunggulan materi pemain sehingga mampu menguasai permainan. Kendali demikian, mereka sempat mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan di babak pertama karena China Taipei memberikan perlawanan sengit. Bahkan Turkmenistan harus bermain 25 menit untuk membuka keran golnya. Lalu di babak kedua, Nurmuran Roziev dan kolega berhasil menambah 3 gol tambahan. Dengan hasil tersebut, kini Turkmenistan berada di puncak klasemen grup K dengan 3 poin. Sementara China Taipei berada di dasar klasemen grup K. Untuk selanjutnya, China Taipei akan menghadapi Timnas Indonesia pada Sabtu 9 September mendatang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia Arhan Sintayong akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 pada 9 dan 12 September ini. Garuda Muda yang menjadi tuan rumah grup K akan menjalani seluruh laga mereka di Stadion Manahan Solo. Mereka akan menantang 2 tim lainnya seperti Taiwan dan Turkmenistan. Jelang pertemuan-pertemuan itu, Rizky Ridho selaku kapten Timnas U23 berbicara mengenai target mereka. Bek berusia 21 tahun ini memiliki target untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Hal itu dikarenakan mereka belum pernah lolos sejak ajang tersebut digelar pada 2013 lalu. Oleh karena itu, Ridho mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya harus menembus ajang ini untuk pertama kalinya. Ia pun membeberkan hanya ada satu hal yang bisa mengantarkan Timnas U23 lolos dari babak kualifikasi ini. Ridho meminta rekan-rekannya agar selalu mengikuti instruksi dari Sintayong yang merupakan pelatih kepala. Punggawa Persija Jakarta itu pun sangat yakin timnya bisa lolos andai instruksi dari sang pelatih bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Ia pun berjanji akan menampilkan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. Salah satu pemain Timnas Indonesia senior mengalami cedera ketika akan bergabung ke skuad Garuda untuk menghadapi Turkmenistan pada Jumat mendatang. Pemain tersebut ialah Yakob Sayuri. Ya, pemain berusia 25 tahun ini mengalami cedera saat membela timnya PSM Makassar dalam lanjutan BRI Liga 1 pada pekan ke-10. Hal tersebut membuatnya gagal membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode September ini. Di samping itu, berdasarkan hasil MRI, pemain PSM Makassar itu mengalami cedera hamstring dan diharuskan beristirahat selama 2 pekan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh manajer timnas yakni Andri Irawan.
Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia U24 yang kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Asian Games, yakni pada akhir September ini. Dalam hal ini, Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia U24. Sebagaimana diketahui, perhelatan Asian Games Hangzhou ini seharusnya digelar pada tahun lalu. Namun kondisi yang tidak memungkinkan di Cina, akhirnya event tersebut digelar pada tahun ini. Hal tersebut membuat regulasi dalam cabur sepak bola bertambah 1 tahun, dari awalnya U23 menjadi U24. Hanya saja setiap peserta termasuk timnas Indonesia U24 diperbolehkan untuk memasukkan 3 pemain senior ke dalam timnya. Di samping itu, Andri Irawan mengatakan bahwa Jordi Amat dan Rahmat Irianto termasuk dalam kandidat pemain senior yang diusulkan. Pihaknya juga telah menyerahkan 44 pemain ke Komite Olimpiade Indonesia sebagai long list untuk Asian Games 2022 Hangzhou. Di mana dari 44 nama, 3 diantaranya ditolak. Jadi kini jumlahnya berkurang menjadi 41 nama. Andri mengatakan bahwa 5 di antara 41 nama tersebut adalah para pemain senior. Lebih dari itu, Andri mengatakan bahwa nantinya semua akan dipilih oleh Indra Syafri selaku pelatih timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 Hangzhou kali ini. Itu semua juga tak luput dari klub apakah bersedia melepas pemainnya atau tidak. Mengingat kompetisi akan tetap berjalan sebagaimana turnamen berlangsung. Ada kabar bahagia menyelimuti ex-striker timnas Indonesia U20 andalan Sintayong adalah Jack Brown. Sebagaimana diketahui, pemain berdarah Inggris Indonesia itu sudah menghilang dari lapangan hijau cukup lama. Hal ini ditengarai karena cedera parah yang membekap sang pemain. Pemain milik Persita Tangerang ini terakhir kali bermain di lapangan hijau, yakni 6 laga penutup Liga 1 musim 2021-2022. Namun pada musim berikutnya, wajah blasteran Inggris tersebut tidak tampak lagi di arena lapangan hijau hingga detik ini. Adapun melalui pantauan terakhir, kondisi Jack Brown mulai kian membaik. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu telah turut serta dalam sesi latihan Persita Tangerang sejak akhir Juli lalu. Kendati demikian, Jack Brown belum turut pertandingan resmi di Liga 1 musim ini. Pelatih Persita Tangerang Louis Duran tampaknya menginginkan Jack Brown pulih dengan sempurna terlebih dahulu. Di samping itu, baru-baru ini sang agen sedikit memberikan sinyal kapan Jack Brown akan merumput kembali. Hal ini tersiar melalui caption postingan agen Jack Brown, yakni Daniel Karamoy saat keduanya mengadakan makan bersama pada hari Minggu lalu. Dalam keterangan unggahan Instagramnya, dirinya menyebut bahwa sang pemain segera melakukan comeback-nya. Kabar mengejutkan datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Ya, secara mengejutkan pemain keturunan JIZ datang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan PSSI. Hal tersebut dapat dilihat dari akun Instagram Erick Thohir dan JIZ itu sendiri. Erick pun mengatakan bila pemain setinggi 190 cm itu menjadi pemain teranyar yang bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Meski hal tersebut terkesan mendadak dan menjadi kejutan untuk supporter timnas, namun sebenarnya kabar ini sudah pernah dilaporkan melalui media Belanda, yakni Aberdeen 3 bulan lalu, tepatnya pada Juni 2023. Aberdeen Live melaporkan bila JIZ akan beralih ke warganegaraan dan membela timnas Indonesia. Mereka memprediksi bila JIZ akan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Sebagai tambahan informasi, pada musim ini JIZ sudah melakoni 4 laga bersama Venezia di Serie B Italia dan selalu menjadi pilihan utama pelatih. Pemain bertubuh jangkung itu sukses membuat klubnya tak tersentuh kekalahan. Dan kini Venezia berada di papan atas klasemen Serie B. Untuk itu menarik dinanti proses naturalisasi JIZ yang menjadi idola baru supporter timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tertangkap kamera sedang memantau laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23 Grup K. Laga yang digelar di Stadion Manahan Solo itu dimenangkan Turkmenistan dengan skor mencolok 4-0 atas China Taipei. Dalam hal ini, juru taktik asal Korea Selatan itu datang ke Stadion Manahan bersama beberapa stafnya. Sintayong bermaksud untuk mengamati 2 calon lawannya sebelum akhirnya skuad Garuda Muda bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda bakal berhadapan dengan Taiwan pada 9 September mendatang, dan 3 hari kemudian Garuda Muda bakal menantang Turkmenistan. Tentu aksi Sintayong datang ke Stadion Manahan mengundang reaksi dari pelatih Turkmenistan, Ahmet Agamiradov.
Dia mengaku tak ambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut, dan itu merupakan hal yang normal. Sebab Sintayong sendiri mengaku masih buta dengan permainan Turkmenistan ataupun Cina Taipei.